Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat bertemu dengan Anda kembali pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sebaran dan pengelolaan sumber daya di Indonesia pada mata pelajaran Geografi kelas 11. Jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita simak video pembelajarannya sebagai berikut. Sumber daya. Sumber daya merupakan segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Namun perlu pengelolaan yang baik sehingga sumber daya tersebut dapat termanfaatkan secara baik dan berkelanjutan. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Klasifikasi tersebut dibagi berdasarkan jenis, sifat, dan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya sumber daya dibagi menjadi sumber daya alam non-hayati dan hayati. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati di lingkungan seperti sumber daya mineral, batuan, udara, air, dan tanah. Sedangkan sumber daya alam hayati yakni sumber daya alam ini berupa makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan contohnya tanaman pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, jenis sumber daya alam ini terdiri dari dua bagian yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui yaitu jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk generasi. Sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia, maupun fisik disebut sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi abiotik yaitu air, energi matahari, dan angin, dan biotik yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contohnya yaitu bahan bakar fosil, mineral, dan bahan bakar nuklir. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya yaitu jenis sumber daya alam ini terdiri dari tiga bagian yaitu sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Sumber daya materi yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya seperti kayu, emas, besi, batu, dan lain-lainnya. Sumber daya energi yaitu sumber daya yang dimanfaatkan energinya seperti energi pasang surut, sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Sumber daya ruang adalah sumber daya yang berbentuk ruang. Sumber daya alam ini digunakan untuk tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Setelah mengetahui secara garis besar mengenai sumber daya alam, lalu bagaimana persebaran sumber daya yang ada di Indonesia dan bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya tersebut? Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menjadi faktor penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber daya alam yang ada tersebut dapat digunakan sebagai salah satu modal utama untuk memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. Potensi sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya alam untuk dikembangkan yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk Indonesia. Adapun potensi dan sebaran sumber daya alam yang dikembangkan di Indonesia adalah sumber daya kehutanan, pertanian, dan perkebunan, pertambangan, kelautan, serta pariwisata. Sumber daya kehutanan. Hutan merupakan wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Hutan di Indonesia memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Fungsi ekonomis, merupakan sumber daya alam yang terkandung di hutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghasilkan devisa negara. Misalnya kayu, meranti, kayu jati, agathis, kamper, rotan, dan hasil lainnya di luar kayu. Fungsi klimatologis, hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, suhu, kelembaban, dan tingkat curah hujan. Fungsi edafik, hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah, daun-daun yang gugur dan jatuh ke tanah dapat membentuk serasah dan menjadi humus, sehingga menyuburkan tanah. Fungsi hidrologis, hutan dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Air
Hujan akan diserap oleh akar pohon dan menjadi cadangan air tanah. Fungsi konservasi, hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jika hutan ditebang akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak jenis. Berdasarkan jenisnya, hutan tersebar di seluruh Indonesia yaitu hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim, monsun, tersebar pada Indonesia bagian tengah yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan sabana tersebar di Sumba, Flores, dan Timor. Hutan rawa yang tersebar di sepanjang pantai timur Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Hutan mangrove yang disebut juga dengan hutan payau, hutan pasang surut, hutan bakau, atau hutan pantai tersebar di wilayah pantai Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Hutan gambut tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau, Sumatera, dan Kalimantan Tengah. Hutan tersebut rawan akan bencana kebakaran lahan, hal tersebut menjadi salah satu masalah di Indonesia. Lahan gambut di Indonesia dapat menyimpan 57 miliar ton karbon. Saat ini lahan gambut di Indonesia banyak dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit sehingga rawan degradasi lahan. Hutan lumut tersebar di daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sumber daya kelautan. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sebutan negara maritim. Wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan dengan luas laut 5,9 juta kilometer persegi. Indonesia juga negara nomor 2 dengan garis pantai terpanjang. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Indonesia memiliki laut yang luas dan potensi yang tinggi. Hal ini meliputi hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Potensi hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di sepanjang pantai, estuari, pada daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dalam segi fisik, hutan mangrove dapat mencegah erosi, abrasi air laut, mengolah limbah beracun, dan lainnya. Sedangkan secara ekonomi, hutan ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasil kayu, tempat wisata, bahan bangunan dan lainnya. Secara biologis, dapat dijadikan sebagai sumber plasma nutfah, tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan, kerang, kepiting, dan perkembangbiakan satwa burung, dan lainnya. Potensi perikanan. Potensi SDA yang dapat diperbaharui berupa potensi perikanan tersebar di seluruh pesisir di wilayah Indonesia. Potensi yang tinggi ini baik dari jenis, keanekaragamannya hingga jumlahnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi perikanan pelagis. Jenis ikan pelagis besar, tuna, dan cakalang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Jenis ikan pelagis kecil banyak ditemukan di Indonesia bagian barat seperti ikan teri, udang dan sarden. Potensi lamun. Lamun merupakan tumbuhan yang sepenuhnya sudah beradaptasi dengan terendamnya air laut. Pantai dengan lumpur, pecahan kerang, kerikil, dan pasir merupakan daerah tumbuhnya lamun. Selain itu, daerah pasang surut juga menjadi daerah tempat tumbuhnya lamun. Seiring waktu berjalan, pertumbuhan dan perkembangan lamun akan membentuk seperti padang. Keberadaan lamun bermanfaat sebagai tempat habitat biota, pendaur zat hara, dan penangkap sedimen. Terumbu karang, bangunan kapur yang diciptakan oleh jasad hidup seperti alga berkapur dan karang batu disebut terumbu karang. Keberadaan sumber daya alam ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Kebermanfaatan ini meliputi sebagai objek wisata, pelindung fisik pantai, dan sumber daya hayati. Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Pariwisata adalah segala aktivitas wisata yang didukung dengan sarana-prasarana untuk kepentingan hiburan atau kepentingan pribadi lainnya. Wisata alam menjadi kegiatan rekreasi yang memanfaatkan keberadaan sumber daya alam secara alami maupun dengan budidaya disebut wisata alam. Keunikan dan keragaman kondisi alam menjadi daya tarik utama dalam wisata ini. Wisata ini dapat menimbulkan kecintaan terhadap alam. Contoh dari wisata ini yaitu wisata petualangan, bahari, dan ekowisata. Sumber daya alam tambang adalah kumpulan mineral, logam, dan bahan galian yang dieksploitasi untuk berbagai keperluan manusia, seperti industri, konstruksi, dan energi.
Indonesia memiliki banyak sumber daya tambang yang diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, biji besi, nikel, bauksit. Minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber energi yang banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Sebaran minyak bumi dan gas bumi terdapat di beberapa wilayah, seperti Sumatera di Laut Semawe, Riau, dan Sumatera Selatan. Pada Pulau Jawa terdapat di Jati, Majalengka, Wonokromo, Cepu, dan Cilacap. Pada Pulau Kalimantan terdapat di Tarakan, Balikpapan, Kalimantan Selatan. Di Maluku dapat ditemukan di Seram dan Tenggara, dan pada Pulau Papua dapat ditemukan di Klamono, Sorong, dan Babo. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, dan sebagainya. Batu bara tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Biji besi merupakan salah satu unsur yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jenis besi yang kita temui berasal dari peleburan dan pencampuran antara biji besi dengan unsur lainnya. Biji besi memiliki beberapa manfaat seperti bahan baku pembuatan kawat dan besi baja, bahan dasar dalam pembuatan lampu penerangan jalan dan tiang rambu lalu lintas, bahan baku pembuatan besi tempa dan besi tiang, serta bahan pembuatan baja sedang dan lunak. Biji besi bisa ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbeek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Nikel merupakan suatu logam mengkilap dengan warna putih keperak-perakan. Nikel memiliki beberapa sifat yaitu keras dan mulus, bila terkena udara tidak mengalami perubahan, tahan terhadap oksidasi, pada suhu ekstrim masih bisa mempertahankan sifat aslinya, dan banyak digunakan dalam berbagai industri serta aplikasi komersial. Nikel di Indonesia dapat ditemukan di Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di Sulawesi Tengah, Pulau Obi di Maluku Utara, dan Pulau Ga di Kepulauan Raja Ampat. Bauksit merupakan suatu mineral yang susunannya didominasi oleh oksida aluminium dengan warna kekuningan atau putih. Aluminium tersebut banyak digunakan untuk industri pesawat terbang, onderdil otomotif, dan perkapalan yang banyak menggunakan bauksit secara masif. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan industri pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi alumina. Cadangan dan potensi endapan bauksit dapat ditemukan di Pulau Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, hal tersebut memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola sumber daya tersebut. Kerusakan alam menjadi tantangan yang hadir saat manusia tidak mampu mengelola sumber daya tersebut secara baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu peningkatan SDM agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya dan menjadi negeri kaya pendapatannya serta mampu menjaga lingkungannya. Sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pemirsa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.